Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Putri Pratama dari HTN kelas 2E dengan NIM 19111500555. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester yang diajukan oleh Pak Suansar. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jadi, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergiur dengan nikmatnya dunia. Sedangkan akhlak itu sendiri yaitu implementasi atau penerapan ilmu tasawuf itu sendiri, yang mana yang mengajarkan kita tentang bagaimana bertingkah laku sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, kita lanjut dengan soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan objek antara ilmu tasawuf dan akhlak. Baiklah, perbedaan objek kajian akhlak tasawuf dengan akhlak itu sendiri yaitu sudah tercantum di beberapa hadis. Di antaranya, dalam suatu hadis diriwayatkan, sesuatu yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Di antara keduanya ada suatu perkara yang mustabihat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat atau tidak jelas antara halal dan haram, maka akan terjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaga, maka seperti pengembala kambing tersebut. Ingat, semua itu ada pemiliknya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika itu baik, maka baik yang lainnya, dan jika itu buruk, maka akan buruk yang lainnya. Apakah itu? Ia adalah qalb atau hati. Tidak banyak manusia yang mengerti tentang hal musyabihat. Barang siapa yang menjaga diri dan hal-hal yang subhat tidak jelas antara halal dan haram, maka ia akan terjaga agamanya. Dengan demikian, objek kajian akhlak adalah berkaitan dengan norma atau penilaian seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan perilaku manusia, maka ilmu akhlak memberikan pembelajaran bagaimana manusia berperilaku dan bertindak yang dapat memperoleh perilaku atau tindakan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berkaitan dengan sifat dan karakter, ilmu akhlak memberikan pembelajaran bagaimana kita menjadikan sifat karakter yang harus dimiliki dan dihindari atau dinukilkan atau disarikan dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Kita lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu sebutkan 3 macam ilmu tasawuf, jelaskan satu persatu. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 ilmu tasawuf tersebut. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi atau tasawuf tauhid, antologi tasawuf atau ilmu tasawuf. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid, kalam atau teologi. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dan eksistensi dengan cara yang unik. Tasawuf ini fokus kepada kemampuan akliyah atau berpikir, termasuk kajian bacaan-bacaan kitab, pekerjaan para murid mendengar tausiah bahkan diskusi. Yang disasar adalah kesadaran kognitif atau otak. Diharapkan dengan banyak membaca dan mendengar, para murid memahami ruang lingkup tasawuf. Tasawuf tidak membawa murid sampai kepada Allah. Tasawuf ini hanya membawa murid sampai pada level mengetahui berbagai filosofi tentang dirinya, Tuhan dan alam semesta, serta relasi antara ketiganya. Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki atau tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid.
targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah atau batiniah. Ada yang menyebutkan dengan hadab dalam berguru, sehingga terkenal dengan aturan. Dahulu adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh, merasa paling benar. Kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Jadi tasawuf akhlaki ini sudah bernilai praktis. Batin seseorang ikut dibentuk dalam berbagai aturan dan kebijakan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu dalam keadaan yang bersuci, dan sebagainya. Pola ketat dalam pendidikan akhlak ini ditemukan dalam jamaah sufi atau disebut tarekat. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial dalam berbagai aturan dan bentuk kedisiplinan. Untuk mencapai ini sering ditemukan bentuk-bentuk ketaatan kepada ulil amri, guru spiritual. Semua yang ingin menemukan Allah diwajibkan sujud kepada Adam, sebuah objek wasilah atau kiblat material yang dapat di dalam dirinya terdapat entitas maksum nurullah. Disinilah dalam tasyawuf atau irfan dipercayai adanya nabi, imam-imam, wali mursyid, atau pembimbing ruhani. Namun lagi-lagi tasyawuf ini tidak membawa murid sampai kepada penyaksian atau merasakan langsung akan keberadaan Allah, musyahadah. Mereka hanya diajari menjadi baik. Namun terbentuknya dasar-dasar akhlak, hilangnya ego atau kelakuan, mulai adab dan budidaya penghambaan diri kepada Allah dalam kelompok sosial menjadi persyaratan untuk sampai kepada wajah Allah yang hakiki. Dan yang ketiga yaitu tasyawuf irfani. Inilah puncak jenis tasyawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah antara hamba dengan Allah. Ada jarak yang memisahkan dalam kurung hijab. Tasyawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati, hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikan. Sebab jika di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. Quran Al-Isra ayat 72. Itulah yang disebut dengan pendakian ruhani atau disebut syar, perjalanan wasuluk berpergian. Di sini ada yang namanya titik keberangkatan, tempat tujuan, stasiun-stasiun makam, serta kondisi-kondisi yang akan dialami fenomena-fenomena spiritual selama perjalanan pulang. Dalam tasyawuf, roh manusia dipandang sebagai organisme hidup. Dari tahapan lahir hingga dewasanya, ia harus terus berisi gizi agar mengenal Allah. Maka perjalanan ruhani adalah sebuah proses pendewasaan wadah spiritual yang dimulai dari ritual taubat sampai kepada berbagai bentuk dan jenjang meditasi zikir. Praktik tasyawuf ini terpusat pada aspek pensucian jiwa, sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan perjalanan ke langit tertinggi. Pada praktik tasyawuf inilah mulut harus terkunci. Jadi secara ringkas, akhlak tasyawuf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akhlak tasyawuf akhlaki atau sunni, tasyawuf falsafi, dan tasyawuf syi'i. Tasyawuf akhlaki adalah tasyawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti, atau perbaikan akhlak. Dengan metode tertentu yang telah dirumuskan, tasyawuf seperti ini berupaya untuk menghindarkan akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasyawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama lama sufi. Yang kedua yaitu tasyawuf falsafi. Tasyawuf falsafi ini adalah tasyawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasyawuf dan filsafat.
atau yang bermakna mistis metafisis. Karakter umum dari tasyawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Tazani bahwa tasyawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasyawuf dalam arti sesungguhnya. Hamka menegaskan juga bahwa tasyawuf jenis ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan tasyawuf dan begitu juga sebaliknya. Tasyawuf seperti ini dikembangkan oleh ahli-ahli. Yang ketiga yaitu tasyawuf Syi'i. Paham tasyawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Karena ada kesamaan esensi antara keduanya, menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasyawuf filsafat dengan tasyawuf Syi'i. Tasyawuf Syi'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman mereka menurut dua kelompok itu mempunyai kesamaan. Kita lanjut dengan soal berikutnya yaitu apakah perbedaan zuhud dan wara? Jadi perbedaan zuhud dan wara itu hampir tidak terlihat, sebagaimana ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara dan zuhud. Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti yang berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wara yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal yang membahayakan nasib seseorang di akhirat. Namun perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan, hati yang selalu terkait dengan syahwat tidak sah baginya zuhud dan wara. Kita lanjut dengan soal berikutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup dijelaskan. Jadi manusia hedonisme itu sendiri adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan dan tindakan manusia. Kita lanjut dengan soal berikutnya yaitu jelaskan apa pengertian muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masih. Muhasabah sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawasan atau mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Yang kedua yaitu kita masuk ke dalam pengertian ikhlas. Kata ikhlas diperoleh dalam bahasa Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas surat ke-112. Kalau secara bahasa, makna ikhlas adalah murni, artinya kita dikatakan ikhlas apabila kita benar-benar murni pekerjaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu surat At-Taubah bahasa Arab. Surat At-Taubah harm pengampunan adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. At-Taubah yang berarti pengampunan, karena kata At-Taubah berulang kali disebutkan dalam surat ini, dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti terlepas diri. Yang ketiga yaitu tawakal atau tawakul yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil yang sudah dikerjakan untuk menanti akibat atau sebab dari suatu keadaan. Yang keempat yaitu syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian atau pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati atau kecintaannya menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut.
yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang memilikinya. Yang keenam yaitu pengertian dari ridho. Ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodia yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Ridho artinya mencari apa yang membuat Allah rela pada diri manusia. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.